Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Irsadi dari kelas 02PT2 dengan NIM 802024025. Hari ini saya ingin mempresentasikan peran yang dapat dilakukan mahasiswa dalam meningkatkan kesehatan mental mahasiswa. Latar belakang. Kesehatan mental telah menjadi isu penting yang patut mendapatkan perhatian khusus sejak satu dekade terakhir. Bukan hanya masalah kesehatan mental secara global yang membutuhkan penanganan intensif, melainkan juga tantangan kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Gangguan kesehatan mental jelas berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia di masa depan. Rumusan masalah. Rumusan 1. Apa pengertian dan urgensi kesehatan mental bagi mahasiswa? Rumusan 2. Apa saja faktor-faktor penyebab gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa? Rumusan ketiga, peran seperti apa yang dapat dilakukan mahasiswa dalam mendukung kesehatan mental? Tujuan penelitian. Tujuan 1, menjelaskan pentingnya kesehatan mental di lingkungan kampus. Tujuan 2, mengidentifikasikan faktor penyebab menurunnya kesehatan mental mahasiswa. Tujuan 3, merinci berbagai bentuk peran mahasiswa dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis di kalangan sejawatnya. Bentuk peran mahasiswa. 1. Menjaga keseimbangan hidup. Cobalah untuk menyeimbangkan antara studi dan waktu luang dengan menerapkan batas-batas yang sehat antara waktu belajar dan waktu istirahat. Jangan lupa bahwa istirahat juga menjadi penting. Istirahat tidak hanya tidur saja, namun lakukan juga jeda sejenak dari kegiatan scrolling ponsel. Postingan media sosial yang sering menampilkan banyak hal membahagiakan saja membuat kamu tanpa sadar membanding-bandingkan dirimu dengannya. 2. Sediakan waktu berolahraga. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Dengan berolahraga, maka tubuhmu akan melepaskan hormon endorfin untuk mengurangi rasa nyeri serta memberikan energi positif pada tubuh. Cari jenis olahraga atau aktivitas fisik yang kamu sukai, seperti berjalan-jalan, berlari, angkat beban, atau yoga. 3. Tidur cukup. Pastikan untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Jika tidak ada tugas yang membutuhkan waktu pengerjaan hingga malam hari, hindari begadang atau tidur terlalu larut malam secara teratur, karena dapat mengurangi konsentrasi dan suasana hati. 4. Kelola stresmu. Temukan teknik pengelolaan stres yang efektif seperti meditasi, napas dalam, atau visualisasi positif. Sejak peran alam bawah sangat besar atas realitas kita, melakukan meditasi untuk mengkontrol emosi dapat dilakukan secara rutin. Selain itu, mulailah untuk melakukan identifikasi faktor-faktor pemicu stres dan cari cara untuk mengatasinya. 5. Berinteraksi dengan orang lain. Jalin hubungan sosial yang sehat dengan teman-teman, keluarga, dan dosen. Berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang-orang terdekat dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan meningkatkan dukungan sosial. Contoh kegiatan. 1. Menjadi teman yang mendukung. Teman curhat atau pendamping non-formal untuk teman yang butuh cerita. Membuat jadwal check-in mingguan dengan teman sekamar atau organisasi. 2. Membentuk komunitas positif. Komunitas self-help atau support grup mahasiswa ngopi santai sambil bahas self-care dan isu kesehatan mental ringan. 3. Edukasi dan kampanye kesadaran. Kampanye sosial di media, Instagram, TikTok kampus, webinar atau talk show tentang mental health bareng psikolog, poster atau infografik di lingkungan kampus. Contoh 4. Menjadi relawan atau peer counselor. Bergabung dalam unit konseling mahasiswa pelatihan mental health first aid, menjadi fasilitator diskusi atau pendamping kelompok. Tantangan dan solusi. Tantangan. Stigma terhadap kesehatan mental.
Masih banyak yang menganggap isu mental health sebagai tanda kelemahan atau aib. Mahasiswa enggan terbuka karena takut dicap lemah atau gila. Kurangnya pengetahuan dan literasi mental health. Mahasiswa tidak tahu cara membantu teman atau bahkan mengenali tanda-tanda stres atau depresi. Salah persepsi mengira semua gangguan mental hanya butuh hiburan. Minimnya akses terhadap layanan psikologis. Layanan konseling kampus terbatas atau belum tersedia. Antrian panjang, jadwal tidak fleksibel, atau tidak semua tahu cara mengaksesnya. Lingkungan kampus yang kompetitif dan tekanan akademik yang tinggi. Budaya harus sempurna membuat mahasiswa tertekan dan membandingkan diri terus-menerus. Dan terakhir, kurangnya dukungan sosial. Mahasiswa perantauan atau introvert sering merasa kesepian, sulit menemukan teman yang mau mendengar dan menghakimi. Solusinya, normalisasi pembicaraan tentang mental health, mengandalkan diskusi terbuka, seminar, atau kampanye edukasi, menampilkan tokoh mahasiswa atau dosen yang terbuka soal pengalaman mental health, per- perluasan layanan konseling, mendesak kampus untuk memperbanyak tenaga psikolog dan membuat layanan lebih mudah diakses, menyediakan layanan daring atau konseling teman sebaya. Pendidikan mental health dasar, pelatihan mental health first aid untuk mahasiswa, membuat infografik atau konten sosial media tentang tanda-tanda gangguan mental dan cara menegakinya. Ciptakan budaya kampus yang seimbang, dorong kegiatan non-akademik, seni, olahraga, kerelawanan, dan lain-lain. Batasi beban tugas berlebihan dan beri ruang untuk istirahat mental. Bangun komunikasi dan rasa kebersamaan. Buat komunitas suportif seperti support group, kelas self-care, atau teman ngobrol kampus. Program No One Sit Alone saat makan siang atau kegiatan bersama. Kesimpulannya, mahasiswa memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kesehatan mental di lingkungan kampus. Selain sebagai individu yang rentan terhadap tekanan mental, mahasiswa juga dapat menjadi pendukung utama bagi sesama melalui berbagai cara, seperti menjadi pendengar yang baik, mengedukasi lingkungan sekitar, membuat komunitas sportif, dan mendorong teman mengakses bantuan profesional. Upaya kolektif dari mahasiswa dapat menciptakan budaya kampus yang lebih sehat, inklusif, dan peduli terhadap kesehatan mental. Ajak Ajakannya, mari kita saling peduli, saling mendengar, dan saling mendukung. Kesehatan mental bukanlah masalah individu saja, tapi tanggung jawab bersama. Mulailah dari hal kecil, tanyakan kabar temanmu hari ini, karena satu perhatian kecil bisa menyelamatkan seseorang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.